Intan, ini kalau kita bicara tadi soal anak, orang tua, kalau Mbak Intan sendiri sekarang putranya berapa? Anakku 4. Suami? Alhamdulillah 1 Oh, suami. saya suka ketukar Pak Ustadz. Anaknya berapa katanya? Anak 1, suami 4. Terbalik gitu. Berarti anaknya 4. Anak 4. Paling besar? Mau kuliah tahun ini. Oh. Iya, Ustaz, insya Allah. Paling Pak Ustaz. kecil? SD kelas 2. Dia mau ayah tiri nggak? Dia kira-kira? Oh enggak ya? Itu pola ngedidiknya seperti apa? Apalagi kan sibuk sebagai juga pengajar, psikolog, artis juga. Bagaimana menanamkan nilai-nilai baik itu? Jadi gini, mungkin nanti aku tuh seneng kayak gini, acara-acara aku tuh seneng karena apa? Aku tuh banyak dapat ilmu ya. Karena buat aku tuh jadi orang tua kan gak ada sekolahnya, ya kan. Betul. Jadi kita tuh harus banyak belajar. Nah, brainstorming. Jadi kalau aku suka menyarankan ke orang tua bahwa kita harus banyak belajar. Walaupun aku psikolog ya, kadang dengan anak sendiri tuh teori babak belur Pak Ustadz. Ketika udah prakteknya tuh babak belur gitu kan. Nah, kalau ditanya aku gimana cara ngasuhnya, cuman untungnya adalah karena aku banyak belajar, banyak bertanya, akhirnya aku tahu gitu. Ternyata walaupun aku punya 4 anak, ya kan, itu masing-masing anak kan punya karakter beda. Iya betul. Nah, orang tua ini harus tahu gimana caranya ngomong yang baik dengan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi beda-beda. Iya, beda-beda karena karakter mereka beda-beda. Nah, kalau aku lebih ke anakku kayak yang penting pada saat ngumpul tuh kita bisa ini Pak Ustadz apa? Kayak quality time lah Pak Ustadz, bener-bener ngobrol, handphonenya ditaruh dulu gitu, terus melakukan sesuatu. Itu penting karena sekarang ini kayaknya ya komunikasi ya Pak Ustadz ya antara orang tua sama anak tuh renggang, karena sekarang kan masa gadget tuh hati-hati loh. Ya di gadget digital. Orang tua di rumah yang sama bisa nyuruh anaknya makan tuh pakai gadget loh. Nak di mana? Di kamar. Makan ya Bunda juga di kamar, makanan di meja makan. Kalau dulu kan aku inget banget. Kalau dulu kan aku inget banget. Iya kan? Kalau dulu aku inget banget almarhum mama aku kan kalau nyuruh makan tuh ke kamar, terus ngetok. Udah datang Tan, makan ya. Kan itu kan beda ya. Itu komunikasi bicara, kita ngelihat kan dan hal itu ternyata ke program di aku bahwa kalau aku minta anak aku makan berarti aku harus nyamperin mereka. Jadi buat aku gadget itu bukan media aku untuk komunikasi sama anak gitu. Hebat penerapannya ya. Mas Riko. Ya. Mayoritas ibu-ibu sekarang adalah ibu-ibu yang bekerja pula. Bukan fokus pada ibu rumah tangga. Betul. Mayoritas ibu, apalagi yang usia 40, 30 ke atas, berumah tangga, mayoritas mereka tidak tinggal di rumah. Tidak full di rumah. Dia bekerja. Yang kita istilahkan dengan wanita karir. Padahal punya anak, punya suami. Betul. Apakah Islam membatasi karir perempuan? Tidak. Tidak ada ayat dan hadis yang melarang perempuan berkarir. Betul. Tetapi dengan catatan harus tahu ilmunya. Tahu caranya ya. Ilmunya. Boleh menjadi politisi, menjadi pedagang, menjadi ASN, birokrat, boleh. Allah tidak melarangnya. Dengan catatan tahu ilmunya. Ilmunya apa? 1, harus dapat ridha dari suami. Itu dulu password pertama. Minta izin suami. Ridha, bukan izin saja, ridha. Kalau kita laki-laki tidak wajib minta izin kepada istri ketika mau keluar. Tidak wajib. Hanya dianjurkan memberitahu. Pemberitahuan. Kalau istri dia wajib memberitahukan dan minta izin kepada suami. Cakep. Nih. Komplain perempuan. Bagus. Komplain perempuan. Saya setuju Pak Ustaz. Komplainlah istri-istri. Kenapa istri harus minta izin? Kenapa suami tidak? Karena memang kewajiban suami cari nafkah di luar. Gimana saya mau dapat nafkah kalau saya cuma tinggal di rumah? Maka suami memang fitrahnya kewajibannya cari nafkah. Cari nafkah lebih banyak di luar. Nah, sementara istri bukan utama tugasnya cari nafkah, tapi mendidik anak. Ada perempuan hebat di luar, tapi alhamdulillah semua kewajiban kepada suaminya terpenuhi. Top. Alhamdulillah, istri yang luar biasa. Luar biasa. Tapi yang lebih banyak kita nampak di permukaan. Sukses di kantor, hebat status sosial, tapi gagal mendidik anaknya. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, yang cewek kawin lari di bawah bandar. Itu dia tuh Pak Ustaz. Suaminya terabaikan. Akhirnya apa? Sukses karir, sengsara di rumah tangga. Begitu usia senja, tidak dihargai sama anaknya. Dan sering kita melihat
Ada orang tua sukses dihormati di kantor, dibukakan pintu mobil ketika dia turun. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP, bahkan dilempar sama piring oleh anaknya. Itu bukan kesuksesan seorang istri. Maka saya kadang-kala merenung, apa masalah perempuan kita sekarang? Itulah sebabnya Nabi ketika sakaratil maut ada 3 pesannya Nabi. Satu di antaranya, perempuan, jaga perempuan di antara kalian. Ketika Nabi sakaratil maut. Betul. Jaga perempuan di antara kalian. Saya bilang, kenapa perempuan akhir zaman? Bukan belum akhir zaman.